Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami datang pada pagi ini Bapa sebagai orang-orang yang datang untuk meninggikan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang berdosa yang boleh mendapat pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami meminta Tuhan, kami memberi diri, kami meminta kepadamu supaya Roh Kudus menolong kami. Supaya ibadah ini memberikan dampak bagi kami, bagi semua yang akan mendengarkannya. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami menolak kerja roh jahat kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami. Dan kami minta perlindungan di dalam darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kebaktian ini jadi dari awal sampai akhir. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom, ada sukacita di tempat ini, amin. Siap memuji Tuhan bersama-sama? Siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan kita yang siap memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kemenangan bagi kita. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Lambaikan tangan kita. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kepadaku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita. sukacita surganya penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kepadaku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Sukacita. sukacita surganya penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita bersorak bagi Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, naikkan pujian ini. Sangat indah ku berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. bersama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. kami rindu Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. mari jemaat bangkit berdiri, katakan ini saat yang terindah. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih-Mu Tuhan, Amin.
kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, Penuhi kami Bapa. penuhiku. Terima kasih oh Tuhan. Ku rindu selalu Diam dalam bait-Mu. diam dalam bait-Mu, Menikmati kasih anugerah-Mu. kami rasakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan Ku rasakan Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati anugerah-Mu. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Beri tepuk tangan termeriah untuk Tuhan Allah kita. Beri sorak-sorai termeriah untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali. Kita dalam ibadah hari ini harap semuanya ada dalam keadaan baik-baik. Yang sakit Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan baik buat kita semua. Tuhan sembuhkan saudara. Yang dalam pergumulan persoalan tetap bertahan dalam iman kepada Kristus. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membacanya dan merenungkan, kita mendengarkan penguraiannya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kesempatan pagi ini kami bersama-sama membaca Alkitab. Kami mendengarkan penguraiannya. Kami mau memikirkan dan merenungkannya. Ini adalah makanan bagi hidup kami, bagi tubuh kami, bagi roh kami, bagi jiwa kami. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menolak campur tangan roh jahat yang berusaha untuk membuat kami salah mengerti, tidak mengerti. Kami usir dalam nama Yesus. Karena kami ingin bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Dan juga mengenal hidup ini. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga dapat menyaksikannya kelak kepada orang lain. Firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon roh Allah menolong kami. Amin. Pembacaan pada hari ini saudara. Ya, saya tertarik sekali dengan pengalaman. Dengan apa yang terjadi saat ini. Karena ketika saya membawa istri ke rumah sakit Dustira. Dan kemudian dia harus dirawat karena positif COVID selama 12 hari. Saya ada di depan dan kemudian hanya 1 jam ada 7 ambulan yang membawa pasien. Kemudian ada 2 pasien yang pulang. Pada waktu masuk saya tanya, sakit apa?
Terus keluarga katakan sesak napas. Ya. Dan ternyata tidak lama, ya dalam 1 jam itu ada 2 jenazah yang dibawa oleh 2 ambulan untuk dimakamkan. Sama-sama kasusnya adalah diagnosa sesak napas. Pada waktu itu tanggal 6 Juli, ya, pasien begitu membludak, pasien yang terpapar COVID begitu banyak, saudara. Dan kemudian saya memikirkan tentang hidup ini. Saya memikirkan tentang kematian yang begitu dekat kepada teman-teman yang bergejala maupun yang bergejala ringan maupun berat. Dan Tuhan memberikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dari Yohanes pasal 11. Dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak, Ibu, dan Saudara, tema hari ini adalah hidup, menderita, mati. Dan kemudian ada kehidupan yang khusus yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, saudara. Manusia lahir ya, dari kandungan ibu. Karena ada pernikahan kedua orang tua kita. Ya. Kemudian proses mulai. Proses hidup entah berapa lama. Dia hidup di dalam dunia. Di dalamnya ada suka duka. Ada sehat, ada penyakit. Dengan berbagai macam. Dan saudara, disitulah dimulai proses penderitaan daripada manusia. Sakit penyakit dialami. Kesulitan dan kesusahan hidup juga dialami. Dan dalam rentan waktu, maka manusia, siapapun itu akan menghadapi kematian dengan berbagai sebab. Dan kalau melihat ke belakang, Alkitab menulis bagaimana awal manusia berbuat dosa. Saya tidak akan memakai kata jatuh. Tetapi manusia dengan akal sehatnya, dengan segala keberadaannya, melakukan dosa. Yaitu Adam dan Hawa. Saudara, sejak itu, ya, maka penderitaan hidup dan juga sampai kematian. Karena di dalam Kejadian pasal 3 ada pasal 2. Ya, ada kata mati. Ada kata susah dan itu dimulai sesudah manusia berdosa, saudara. Dan ternyata inilah realitas kehidupan manusia. Ya. Sejak manusia berdosa, karena dosa tidak diciptakan oleh Allah, maka manusia ada sebagaimana ada, seperti yang saya dan saudara alami. Dengan demikian saya mengambil kesimpulan bahwa penderitaan, kematian manusia bukan ciptaan Allah. Sekali lagi, penderitaan manusia, penyakit yang membuat manusia mati, dan kematian itu sendiri bukan ciptaan Allah. Realitasnya begini, saudara. Sekarang ini saja. Oleh karena ambisi, egoisme, ideologi manusia, di dalamnya ada pribadi-pribadi dan kelompok, di mana memicu iri hati, kebencian, dan muaranya, saudara, manusia membunuh. Ada peperangan.
Terjadilah penderitaan sebagai akibat peperangan itu. Ada kematian, saudara bisa lihat peperangan yang sedang terjadi. Atau belum lama yang terjadi. Suriah, Yaman, Afghanistan, Myanmar. Ketika suami dibunuh, maka istri menderita dengan anak. Berbondong-bondong pengungsi pergi. Mereka menuju ke Eropa. Dari Suriah, saudara. Dari Irak utara. Ya. Jadi, kalau lihat terakhir di Afghanistan beberapa hari lalu, saudara bisa lihat bahwa kematian bukan di tangan Tuhan. Ya, kematian ada di tangan manusia. Mati ditembak. Oh, itu yang terjadi. Jadi ini kenyataan dan realita. Pada satu sisi, saudara, saya mencoba untuk menghitung berapa banyak orang-orang di dunia ini yang mati karena COVID. Di seluruh dunia ada 214.699.129. Ini catatan jam 1 subuh tadi pagi. Yang terpapar COVID ya 214.699.000 lebih. Yang mati ada 4.475.419 orang. Jadi 4.475. Indonesia yang terpapar berapa banyak? 4.026.837. Yang mati 129.293. Ini yang sedang terjadi, saudara. Penderitaan karena COVID. Ya. Mengalami sesak napas. Ada 129.000 dan kemudian meninggal, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jika memperhatikan ayat yang kita baca ini. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lazarus sehat sebelumnya. Dia boleh dapat bersosialisasi dengan dua saudara perempuannya. Dengan tetangga-tetangganya. Ya. Tapi kemudian dia mengalami sakit. Biasanya sakit itu mulai dari yang pelan. Tapi kemudian sampai kepada sakit yang parah. Dan Alkitab menulis bahwa dia mati. Tapi sebelumnya ada berita kepada Yesus bahwa Lazarus yang dikasihinya sedang sakit. Tapi Tuhan tidak langsung. Karena ada satu rencananya untuk supaya dikatakan supaya kamu melihat kemuliaan Allah. Para murid bisa belajar tentang kuasa Allah, tentang kemuliaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara kita tahu bahwa ketika Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Terjadi proses pembusukan. Saudara, apa yang akan dibuat oleh orang kalau sudah 4 hari mati? Sudah mulai keluar cairan. Ya, sudah mulai membengkak tubuh ini. Sebab itu Maria dengan Marta dan banyak orang-orang Yahudi yang lainnya menangis bersama mereka sebagai tanda kesedihan. Yesus datang, saudara. Yesus ke kubur. Dan kemudian terus berseru dengan suara yang keras. Suara yang bagaimana ini ya? Kok bisa menembus telinga Lazarus yang sudah mati itu? Saraf-saraf telinganya sudah tidak mendengar. Ya. Tapi teriakan Yesus di dalam ayat yang ke-43. Tuhan Yesus berkata, dia berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Telinga rohani dan jasmani Lazarus mendengar suara Yesus. Lazarus, marilah keluar. Saudara, dahsyatnya kuasa yang ada di dalam pribadi ini.
Di dalam pengajaran yang lain dikatakan bahwa Yesus menciptakan burung-burungan dari tanah dan kemudian ia meniupkan. Meniup dan memberi napas kepada burung itu dan kemudian burung yang diciptakan dari tanah oleh Yesus itu terbang hidup. Dan sekarang kalau kita melihat Alkitab menulis orang yang telah mati itu datang. Saudara perhatikan. Katakan masih terikat. Masih terikat dengan kain kapan. Tangannya masih terikat. Kakinya masih terikat. Mukanya pun tertutup dengan kain peluh. Dalam ayat 44. Yohanes 11 itu. Saya berpikir. Karena saya suka cerita anak-anak sekolah minggu saudara. Ya. Maka seperti pocong. Lazarus keluar. Gak mungkin bisa jalan seperti ini saudara. Karena memang dia terikat kakinya dan tangannya terikat. Maka kemungkinan karena Alkitab tidak menulis dan secara akal yang biasa saja pasti dia akan lompat-lompat seperti ini saudara. Tapi untuk pintu kubur itu dibukakan. Nah kuburan pada zaman itu di Israel saudara adalah bukit ya. Yang kemudian digali dan dimasukkan jenazah orang mati dan kemudian ditutup kembali sehingga pintu kubur itu bisa disorong dan kemudian bisa ditutup kembali. Lazarus keluar saudara. Dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Yang mati itu bangkit. Mendengarkan suara. Walaupun Alkitab menulis ada pemuda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan kejadian-kejadian lain tidak ditulis. Tapi inilah satu contoh. Bagaimana kuasa Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya, karena Tuhan bertanya kepada kepada Maria. Ya. Karena Tuhan melihat Maria menangis. Ya. Dan kemudian orang-orang mulai berpikir, ini dia yang bisa memelihara mata orang buta. Apakah dia bisa berbuat mujizat? Ya. Yesus berkata, angkat batu itu, Marta. Ya, jadi Maria. Marta bukan Maria. Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari dia mati. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kebangkitan Lazarus hidup lagi dari kematiannya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kemuliaan Allah dipertunjukkan, didemonstrasikan. Nah, saudara, jadi konsep kematian, konsep hidup, konsep penderitaan, konsep mati. Kemudian orang-orang ada yang berpikir sudah tidak ada lagi urusan sampai kematian, habis manusia. Tidak saudara. Agama Samawi mengatakan bahwa ada kehidupan yang berikutnya. Ya. Tuhan Yesus merubah kenyataan hidup manusia. Bahwa manusia yang sudah mati, manusia bisa hidup lagi. Dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus, saudara. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11. Akulah roti hidup. Yohanes 6. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 1. Akulah. Ini menunjukkan kepada pribadinya. Akulah. Aku adalah. Ya. Kebangkitan. Nah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya harap saudara mulai terbuka pemikiran kita mengenai pribadi ini. Ya. Memang pada waktu itu dia ditolak oleh para pembesar-pembesar agama Yahudi.
ranking top pemimpin agama Yahudi, termasuk para imam besar dan imam-imam yang lain menolak pribadi ini. Ya. Tetapi penolakan terhadap Tuhan Yesus memang itu kenyataan. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa saudara untuk percaya kepada Dia. Saudara mau percaya? Terserah saudara. Kalau saudara percaya sama Yesus, ada banyak janji-janji kekekalan. Ada banyak janji mengenai hidup saudara di sini. Hidup pribadi, hidup keluarga, hidup pelayanan, hidup ekonomi, ada janji-janji. Kalau saudara mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak apa-apa. Percaya ada keuntungan. Hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Tidak percaya, saudara rugi sendiri. Ya, sebab itu Tuhan Yesus tutup di dalam ayat itu. Ya, sesudah dia membaca, dia berbicara ayat 26. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ia berbicara kepada Marta. Bicara kepada orang yang berkumpul pada waktu itu. Tetapi juga pada hari ini bicara kepada saudara dan saya. Akulah kebangkitan saudara. Roma pasal 6 ayat 9 berbunyi demikian. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya. Kebangkitan. Hidup kembali yang dialami oleh Lazarus. Ya. Tidak selama-lamanya. Karena kemudian dia mati. Tidak ditulis oleh Alkitab dalam usia keberapa. Tetapi Kristus saudara. Ya. Gereja Tuhan percaya. Karena Alkitab menulis. Iman saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sekali bahwa Yesus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kemudian hari ke-40. Dia naik ke surga. Kemudian dia memberikan Roh Kudusnya. Itu kepercayaan dalam iman. Ya, iman orang Kristen. Iman rasuli. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku. Ini penting sekali. Barang siapa percaya kepadaku ketika dia masih hidup. Bukan pada waktu kita sudah mati. Ya. Dia akan hidup lagi. Ini bicara tentang kehidupan sesudah kematian. Kehidupan kekekalan yang membedakan dengan kematian kekal. Kematian selama-lamanya. Kalau hidup yang kekal maka tak jelas tempatnya. Hidup bersama Allah di sorga. Hidup bersama Yesus di sorga. Tetapi kalau dalam kematian kekal, maka ia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Walaupun ia sudah mati, dikatakan. Ia akan hidup, ia masuk dalam kehidupan yang akan datang. Ya. Dalam bahasa lain dikatakan begini. Ya. Kan apotania sesetai. Walaupun ia harus mati, nantinya ya bentuknya yang akan datang, ia akan hidup, saudara. Saudara, tadi saya mencatat ada sekian banyak. Di dunia ada 214 yang terpapar, tapi yang mati seluruh dunia itu 4.475. Saya membayangkan, saudara. Berapa banyak yang masuk dalam kekekalannya Allah pencipta langit dan bumi. Berapa banyak yang masuk di dalam sorga itu. Dan berapa banyak yang tidak masuk ke dalam sorga. Saya berpikir seperti itu saudara. Dari 4.475 dari berbagai macam suku bangsa. 200 lebih suku bangsa di dunia. Ya. Berapa banyak yang masuk sorga. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Itu untuk yang mati. Sudah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi Alkitab menulis
ketika barang siapa percaya kepadaku, walau dia sudah mati, sudah hancur, tinggal tulang-tulangnya, dan kemudian tulang-tulangnya habis, Alkitab menulis ia akan hidup kalau percaya kepada Yesus. Jadi semua yang mati karena COVID dan semua yang mati sebelumnya pandemi-pandemi yang banyak itu, ya, kalau ketika dia hidup percaya kepada Yesus, walaupun dia sudah mati, Alkitab menulis ia akan hidup. Di dalam syaratnya apa? Kan ada 2 kali percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, dalam ayat 26 percaya kepadaku. Jadi Tuhan Yesus menekankan percaya kepada dirinya. Nah sekarang untuk yang hidup saudara. Ketika saudara dan saya sekarang masih hidup, ya, kalau saudara percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Mati kematian di dalam bumi ini, di dunia ini, ya, akan dialami. Apakah karena dibunuh, dibom, ditusuk, kecelakaan, sakit penyakit, gangguan darah tinggi dan kemudian lumpuh semuanya. Mulut sudah mulai bengkok dan kemudian parah, terbaring dan mati. Diurus kuburnya. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian itu adalah pintu untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan yang disediakan oleh Yesus sendiri. Saudara. Masalahnya ditanya oleh Tuhan Yesus. Percayakah engkau akan hal ini? Saya tadi sudah membuka. Terserah kepada saya, kepada saudara. Semua yang mendengarkan, semua yang membuka YouTube ini. Percayakah saudara akan kata-kata Yesus ini? Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan mati. Saya akan mati. Tetapi kata Tuhan Yesus ada kehidupan di balik kematian. Kehidupan yang kekal bersama Dia. Alkitab menulis, ya, kamu adalah milik Kristus. Kristus milik Allah. Maka kamu, kata firman Tuhan, adalah milik Allah. Nah, milik Allah tempatnya di mana, saudara? Usia kita akan berjalan terus. Pergumulan hidup harus kita hadapi. Tapi perkara-perkara Yesus, perkara-perkara iman, perkara-perkara rohani, kita harus serius untuk hal itu. Terima kasih saudara untuk memberikan kesempatan. Saya mau bertanya, percayakah saudara akan perkataan Yesus? Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan hidup. Walaupun nanti saudara mati. Setiap orang yang hidup, ketika masih hidup, saudara dan saya masih hidup, dan percaya kepada Yesus, Tuhan berbicara, tidak akan mati selama-lamanya. Mati, tubuh ini hancur, tetapi masuk dalam kehidupan. Di dalam kekekalan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tunduk kepala semua saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara mendengar, melihat tayangan YouTube ini. Tuhan Yesus sendiri bertanya kepada Marta, kepada orang pada waktu itu. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara buka hati saudara kepada Tuhan Yesus. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan yang benar. Buka hati saudara. Yang main-main dengan Yesus. Yang menolak Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus. Walaupun saudara orang Kristen. Kalau saudara tidak serius. Tidak sungguh-sungguh dengan Yesus. Maka saudara akan mati. Dan tidak lagi hidup selama-lamanya. Akan mengalami kematian selama-lamanya. Itu kata Alkitab. Mari. Undang Yesus hari ini. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Engkau mati di kayu salib untuk semua dosa-dosaku yang tidak terhitung itu. Mari Tuhan, kasihani aku.
Kalau engkau sebagai suami, engkau pernah mengecewakan istri, engkau pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sembunyi-sembunyi sama istri, atau engkau seorang istri yang memerlukan pengampunan Tuhan, engkau sebagai anak, hari ini siapapun saudara, buka hati sama Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk dosamu, dosaku, dosa kita semua. Terima Dia sebagai Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Aku buka hatiku, aku buka rumah tanggaku, aku buka keluargaku. Supaya Engkau bertahta, Engkau mengatur hidupku, mengatur rumah tanggaku. Mari Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau. Karena di dalam Engkau ada hidup. Di dalam Engkau ada kebangkitan. Itu yang Engkau katakan. Terima kasih Bapa. Berkati kami. Dan Bapa di surga, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa ini. Dari tingkat pusat ada presiden sampai ke tingkat daerah, pejabat-pejabat pemerintah paling bawah. Di dalamnya ada RW dan RT. Pimpinan-pimpinan provinsi dan semua departemen-departemen. Kementerian-kementerian yang ada. Satgas COVID yang dibentuk khusus untuk menangani COVID. Kami berdoa untuk penyaluran vaksin supaya boleh dapat tersedia. Bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil, di kampung-kampung. Tuhan mampukan Satgas COVID untuk dapat mengantarnya. Sehingga semua rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini. Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa untuk semua persoalan negara ini. Oh Tuhan, mari Engkau sendiri yang menjamin keamanan kami. Memakai TNI dan Polri. Semua aparat-aparat. Dan biarlah Tuhan negara ini boleh menjadi negara yang takut akan Allah. Para pejabat-pejabatnya lurus jalannya. Tidak bengkok menurut keinginannya sendiri. Tuhan, kami berdoa, biarlah semua yang berusaha untuk menggagalkan, membuat negara ini kacau, Tuhan jamah hatinya. Terima kasih. Gereja Tuhan memerlukan pertolongan Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini dan semua jemaat gereja memerlukan kasih dan kebaikan Tuhan. Memerlukan jalan keluar di dalam hidup sehari-hari. Dalam keperluan rumah tangga dan juga dalam keperluan gereja. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengalami pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih-Mu Tuhan, Menikmati amin. kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah pada saat ini. Ya, selamat untuk menjalankan hidup sehari-hari. Dan biarlah saudara juga boleh terus mengikuti tayangan dari gereja Gerakan Pentakosta Marta Cimahi. Pada hari Rabu ada juga renungan
ya, saudara dapat membukanya ya dari GGP Maranatha Cimahi, maka akan saudara lihat di sana. Ya, silakan. Dan juga doa malam saudara, ya, saudara bisa menghubungi ya. Doa malam itu setiap malam mulai dari jam 7 sampai jam 8 lewat 10 atau lewat 15. Ada doa-doa yang dinaikkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saudara, mari kita buka hati kita rindukan berkat daripada Bapa di surga. Kita menerima berkat dari surga. Bapa di dalam surga. Tangan kami terulur, terbuka kepadamu, hati kami, pikiran kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Berkat yang tidak diberikan oleh dunia. Yaitu kasih daripada Allah Bapa. Anugerah, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Dalam persekutuan Roh Kudus. Memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan kepada kami kekuatan dari hari ke hari. Sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.